Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membahenol. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kalian pada sehat-sehat selalu dan semoga rezeki kalian selalu berjalan dengan lancar, amin. Guys, topik kita kali ini adalah topik yang menurut gue sangat kaget dan ini di luar prediksi ya. Gubernur Jawa Timur tiba-tiba muncul di beranda dan terdengar di berita TV bahwa Ibu Khofifah itu mangkir dipanggil KPK. Ngeri kali. Langsung aja kita ke topik pembahasannya ya. Kita menuju TKP and play. Selesai diperiksa di KPK, mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi sebut Gubernur Khofifah tahu soal penyaluran dana hibah yang dikorupsi. Dana hibah lagi. Dana hibah lagi. Oke, kita dengarkan dulu guys ya. Inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi selesai diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat APBD Pemprov Jawa Timur 2021-2022. Kusnadi menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tahu soal penyaluran dana hibah yang dikorupsi. Hal itu disampaikan Kusnadi usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta Selatan pada Kamis sore. Sambil berjalan keluar meninggalkan gedung KPK dengan didampingi kuasa hukumnya, Kusnadi mengungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah mengetahui penggunaan dana hibah karena pelaksana dana hibah adalah kepala daerah. Sementara KPK sudah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. 4 tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi. Saya warga negara Indonesia ya, apapun yang diputuskan oleh ya dana hibah itu kan proses ya, ini proses ya, bukan materi ya. Ya itu kan dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah kan itu. Jadi ya kalau dana hibah itu ya dua-dua dan pelaksananya juga sebenarnya semuanya kepala daerah. Berarti Gubernur Jatim itu tahu juga terkait dengan itu? Ya pasti tahu. Orang dia yang mengeluarkan, masa dia nggak tahu? Ya pasti tahu lah Gubernur. Orang dia yang mengeluarkan kok. Pemirsa, ini adalah pasir. Kasihan banget nih warganya, maksudnya ya warganya kan udah ditinggalin naik haji, umroh, review semua di sana direviewin, dari pasir direview, batu direview, buah semua direview, pulang-pulang langsung dipanggil KPK. Ini apes. Kayaknya apes banget gitu ya. Kita dengarkan para netizen kira-kira bagaimana tanggapannya guys. KPK periksa Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa terkait kasus korupsi dana hibah APBD. Berat kan? Ibu Khofifah diperiksa KPK. Ibu Khofifah diperiksa KPK. Ibu Khofifah diperiksa KPK. Tenang, tenang, tenang. Masyarakat Jawa Timur harap tenang ya. Karena apa? Karena Ibu Khofifah diperiksa KPK bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi. Saksi? Kasus korupsi dana hibah Pokmas APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Ya, KPK menjadwalkan pemeriksaan itu hari ini, hari Jumat ini. Tapi ternyata Ibu Khofifah mangkir dengan alasan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Review kan? Begitu katanya. Kegiatannya? Semoga Ibu Khofifah diberikan kesehatan dan keselamatan dan tidak dijadikan tersangka dan tidak ada sangkut pautnya dengan korupsi ini. Korupsi ini kan DPR itu ya. Kalau Ibu Khofifah saya yakin tidak korupsi, Ibu Khofifah bersih. Dan saya titip pesan kepada Ibu Khofifah, Ibu minggu depan atau bulan depan kalau dipanggil KPK lagi sebagai saksi datang ya. Agar masyarakat Jawa Timur tahu kalau Ibu Khofifah benar-benar sebagai saksi. Ya. Dadah Ibu. Nyindir banget. Durennya ada nggak Bu? Nggak ada durian mas, soalnya lagi musim hujan lagi mas, duriannya udah nggak musim. Ada batu mau direview.
Hah, Bu Kofifa korupsi. Ada dugaan korupsi nih guys yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. Bukan Alvano namanya kalau halu. Ada artikelnya guys, malah dari KPK artikelnya. Yaitu tentang dana hibah di Jawa Timur. Kalian baca deh. Belanja hibah Pemprov Jatim belum sepenuhnya memadai dan perlu dibenahi secara sistemik. Disindir juga sama KPK, kami tidak mencari kesalahan masa lalu, tapi karena kita sudah melihat banyak titik rawan, mari bersama-sama antara KPK dan Pemprov Jatim berkolaborasi agar tidak ada temuan dan korupsi pada tata kelola dana hibah. Kalian mau tahu berapa? 4,51 ditambah 3,12 7 triliun, 6. Ayo lo Bu Kofifa, ini gimana loh? Ini tanggung jawab Anda secara penuh. Karena dana turunnya tuh dari SK-nya Bu Kofifa. Gubernur bertanggung jawab atas akuntabilitas dana hibah. Jika terjadi penyimpangan, maka tanggung jawab politik dan administratif tetap melekat pada gubernur. Dana hibah tuh dari uang kalian guys, pajak penghasilan kalian dipotong sekecil pajak parkir, kalian makan di restoran dipotong pajak, itu juga dana hibah. Dan ini lagi diselidiki banget guys. 17 Juni baru kemarin loh. 2 anggota Dewan Jatim dan Nganjuk soal korupsi dana hibah Pokmas. Dan per hari ini ada 3 aset tanah di Tuban terkait kasus dana hibah. Ayo lo Bu Kofifa tanggung jawab, speak up dong. Tahun ini aja ada 3 triliun loh. Dan sudah banyak yang ditangkap loh Bu Kofifa. Ayo Bu Kofifa, speak up Bu Kofifa. Hah? Guys, tahu gak kalian? Khofifa hari ini ternyata dipanggil KPK. Oke. Dan hari ini tuh hari Jumat, bro. Wait. Bagi para tersangka, kalau dipanggil hari Jumat, itu adalah hari yang paling menakutkan. Sebab apa? Rata-rata kalau ada tersangka dipanggil oleh KPK hari Jumat, alamat gak mulai, alamat gak balik, bro. Tapi yo, ojo seneng dhisik. Khofifa, Gubernur Jawa Timur, belum jadi tersangka. Belum. Dia ini hanya dipanggil sebagai saksi. Oke. Tapi tentu kita senang. Lah. Pasti kalian-kalian juga senang. Sebab selama ini dugaan korupsi duit 2 triliun. 2 triliun ya? Tentu pelaku-pelakunya ini yone iso yang dijerat hukum, tidak hanya teman-teman DPRD Jawa Timur. Oke. Wis ono 21 tersangka. Banyak Dan itu juga tidak ya? ada dari pegawai Pemprov. Padahal duit itu mengucur, permohonannya itu kepada pemerintah provinsi. Oke. Dan kantor gubernur sudah digeledah oleh KPK. Kantor wakil gubernur juga sudah digeledah oleh KPK. Wow. Ngeri Saya kali. seneng Oh, hari ini berita-berita baca itu di media online, Khofifa dipanggil KPK. Tapi kalau ini gak teko dek nih. Bisa jadi tidak datang ya karena trauma Jumat keramat. Soalnya tersangkanya diceluk hari Jumat, alamat gak mulai, alamat pakai rompi oren. Pertanyaan dari Cak Soleh buat kalian warga Jawa Timur sing jaluk pengampunan pajak gak dikabul-kabulno, sing kene ngurusi korupsi Bank Jatim lebih dari 500 miliar gak direken mbek gubernur, pungli-pungli di SMA negeri yo gak direken oleh gubernur. Menurut kalian, apakah korupsi duit 2 triliun dana hibah pemerintah provinsi ini juga ada peranan dari gubernur atau tidak? Ada peranan dari wakil gubernur atau tidak? Kata mantan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, taunya sebatas apa? Ayo teman-teman, apa pendapat kalian dengan dipanggilnya Khofifa oleh KPK? Apakah cukup jadi saksi ataukah malah akan menjadi titik. Cari aman dia. Itu cari aman guys. Karena kan nggak mau nyebarin berita hoax. Jadi dia apakah akan menjadi saksi atau akan menjadi titik. Iya. Oke. Ya, hari ini KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap saksi KIP selaku Gubernur Jawa Timur. Namun yang bersangkutan telah menyampaikan surat penjadwalan ulang yang disampaikan pada tanggal 18 Juni
untuk tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini. Dan saksi minta penjadwalan ulang untuk pekan depan. Presisinya nanti akan kami sampaikan tanggalnya berapa. Alasannya apa, Mas? Alasannya karena ada keperluan lain sehingga tidak bisa memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Mungkin ini kali dia nggak datang karena memang lagi ada jadwal nge-review. Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur dipanggil KPK, tapi dia mangkir tidak menghadiri panggilan KPK. Salah, APBN. Ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Gua nggak tahu ya guys, kenapa berita tentang Bu Hovifah akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget dan kayak apa ya, makin merajalela gitu. Kemarin lah terakhir ya kan, dia mukbang, bukan mukbang, nge-review kurma gitu kan. Sekarang lah nongol lagi, dia dipanggil KPK. Kenapa sih kok Bu Hovifah dipanggil KPK? Katanya diduga ini terkait dengan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Masalahnya ini nilainya sampai triliunan, geng. Nah, kasus ini bisa jadi salah satu kasus terbesar nih. Tapi permasalahannya kita jangan langsung ngejudge dulu, harus dicari tahu dulu beritanya, ya baru deh. Bu Hovifah ini menurut gue hebat banget karena beliau ini selalu jadi sorotan publik gitu ya, mau dari nge-review buah-buahan, mukbang buah-buahan, sampai kurma sekalipun. Sekarang lebih menarik perhatian lagi gara-gara dipanggil KPK. Permasalahannya kalau memang Bu Hovifah tidak terkait apapun terkait dana hibah ini, kenapa Bu Hovifah harus mangkir dari panggilan KPK? Apakah ada yang disembunyikan? We never know. Buat yang belum paham, dana hibah ini adalah uang dari pemerintah yang harusnya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan. Misalnya buat pembangunan, buat proyek-proyek yang bermanfaat gitu loh. Tapi kalau dana hibah ini disalahgunakan, ya akibatnya fatal. Menurut kalian, apakah Bu Hovifah terlibat atau hanya namanya aja yang kebawa-bawa dan disebut-sebut? Cuma kalau yang jadi pertanyaan gua nih, pertanyaan terbesar nih dalam kepala gua ya, kalau emang Bu Hovifah nggak kenapa-kenapa gitu, kenapa harus mangkir gitu loh? Sedangkan kalau konten TikTok nggak mangkir, konten TikTok harus sesuai dengan deadline. Tapi kalau dipanggil KPK, nanti aja lah, atur aja jadwal ulang. Tapi kita juga nggak bisa asal ngejudge dan asal ngomong kalau permasalahan konten TikToknya dia itu selalu paling utama, sedangkan kalau KPK dia mangkir. Nggak bisa juga guys, bisa jadi karena memang Bu Hovifah punya jadwal yang lain gitu kan, punya jadwal yang lebih apa ya, lebih prioritasnya harus lebih didahulukan gitu. Secara beliau ini kan Gubernur Jawa Timur kan juga bukan wilayah yang kecil gitu loh ya, mungkin dia emang lagi sibuk banget say, makanya dia minta jadwalnya diatur ulang. Yang gue bingung juga ya, akhir-akhir ini tuh Bu Hovifah tuh emang lagi jadi sorotan publik banget ya. Dan yang gue tahu Bu Hovifah itu sudah menjabat 2 periode jadi Gubernur Jawa Timur. Nah sekarang warga Jawa Timur itu rame banget yang teriak-teriak tentang kepemimpinannya Bu Hovifah itu sendiri gitu kan. Maksud gue, kalau emang dia kepemimpinannya jelek, kenapa bisa sampai 2 periode? Ini yang milih Bu Hovifah nih gimana konsepnya? Apalagi ya guys, seperti yang kita tahu, dunia politik itu adalah dunia yang penuh kejutan. Apalagi buat kita, para rakyat-rakyat yang nggak punya orang dalam, yang nggak punya kekuatan apapun gitu ya. Politik itu emang berat gitu say. Politik itu bisa jadi yang kita pikir benar ternyata salah, bisa juga yang kita pikir salah ternyata malah itu yang benar. Sebenarnya pun berita terkait Bu Hovifah terlibat gitu ya, terlibat dalam kasus dana hibah ini tuh juga masih simpang siur gitu loh. Ya gue berharap sih kalau misalkan sekarang kan KPK udah lagi tahap penyidikan dan penyelidikan gitu ya. Jadi gue harap juga kalian sebagai netizen itu nggak asal mentah-mentah baca dari berita gitu loh, tapi kalian juga pantau terus gitu perkembangannya, perjalanannya kayak gimana. Jadi jangan asal ngejudge doang aja. Kalau kalian memang tidak menyukai seorang pemimpin atau kalian tidak menyukai siapapun itu ya, nggak apa-apa kalau nggak suka, tapi ya jangan sampai benar-benar mata kalian tuh ketutup gitu. Jangan mentang-mentang kalian nggak suka sama seseorang terus ya udah aja gitu. Nah buat kalian ya para anak-anak muda yang masa depannya, yang cita-citanya pengen jadi pejabat negara, pengen jadi pemimpin daerah, apapun itulah ya, jangan cuma jago konten aja, jangan cuma jago bikin TikTok aja, tapi juga belajar tentang akuntabilitas, tentang transparansi, gimana caranya untuk mensejahterakan rakyat. Karena kalau kalian udah jadi pemimpin suatu daerah, pemimpin negara gitu ya, udah jadi pejabat besar, ya diri kalian itu seutuhnya tuh untuk rakyat, udah bukan mikirin diri lo lagi. Konten di TikTok bisa diundur sayang, tapi rakyat nggak bisa diundur. TikTok bisa diundur, keadilan nggak bisa diundur. Bu Hovifah, ya kita berharap sih mudah-mudahan Ibu Hovifah tidak lah ya, maksudnya tidak terlibat dengan kasus ini. Adapun kan kita tahu semua bahwa beliau dipanggil karena sebagai saksi kalau tidak salah ya. Ya kita lihat aja nanti. Itu aja, terima kasih banyak sudah mendekati jam 2:30 subuh ya. Saya harus istirahat karena besok pagi saya harus kerja, dan mohon maaf ini kalau tayangnya rada telat ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya tayang ya. Terima kasih banyak, saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.